Dalam mengemban tugas sebagai kepala desa sudah menjadi kewajiban jika di akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban atas semua anggaran pemerintah yang dikelola. Selain laporan berbentuk SPJ, Baskoro Wida Mandala, Kepala Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, menyampaikan terkait semua pekerjaan fisik infrastruktur jalan yang dilaksanakan dengan prinsip yang berbeda. Berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya, tahun 2020 ini difokuskan pada pekerjaan pavingisasi dengan tujuan untuk menjaga mutu, mudah dikerjakan walaupun lokasinya sangat sulit, serta mudah dalam perawatan. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan Baskoro ketika ditemui Surya Nenggala di ruang kerjanya pada hari Kamis 7 Januari 2021. Selamat pagi pemirsa media Surya Nenggala. Kali ini kita berkesempatan mewawancarai salah satu kepala desa muda yang berada di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, yaitu Bapak Baskoro Wida Mandala. Sebagai kepala desa yang sudah menjabat, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema refleksi dana desa 2020, bagaimana pembangunannya di tengah pandemi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya. Boleh dijelaskan kepada pemirsa media Surya Nenggala seperti apa sih pembangunan dana desa di tahun 2020 dari kemarin? Iya, terima kasih Pak Laili, segenap tim LPKSM Pasopati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di Desa Gondowido, dan ini sudah beberapa kali kita pertemuan ya Mbak ya, ketemu, kita saling sharing. Nah, dana desa kita itu untuk di tahun 2020 ini lebih prioritas ke infrastruktur, karena Mbak Lili juga bisa melihat keadaan Gondowido itu masih banyak sekali sentuhan untuk pembangunan di bidang infrastruktur, biar warga masyarakat itu benar-benar merasakan ini infrastruktur yang layak untuk dilewati, seperti jalan, mungkin penahan bangunan jalan yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk prioritas kami yang ada di sini, infrastruktur ini kita lebih memprioritaskan untuk pavingisasi, Mbak. Jadi, kenapa kami, saya selaku kepala desa juga kelembagaan BPD lebih menyetujui ke pavingisasi, karena pavingisasi itu mulai dari perawatannya itu mudah. Seumpama sudah bangun, mungkin karena dilalui muatan, ada truk, ada perawatannya dengan jangka panjang, itu umpamanya rusak niku saged dipun tumbasaken kan ganti itu lebih mudah, dan dilihat itu juga lebih eksotik ya, dilihat itu lebih rapi gitu loh, lebih bagus, lebih rapi, dan itu kalau pavingnya itu menatanya ada seninya itu kan kelihatan kayak di kota gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan pavingisasi. Kalau nggak salah dari infrastruktur yang kita bangun itu pavingisasi itu hampir 70% kita paving, yang 30% itu ya ada talut, ada sebagian ada rabat juga. Rabatnya tetap ada, tapi hampir wilayah yang ada di Gondowido itu kita paving itu tadi Mbak, pavingisasi itu tadi. Menyambung untuk bahannya sendiri itu mendatangkan dari mana? Karena saya lihat Gondowido itu masuk di zona atas. Iya. Bisa dijelaskan? Untuk bahan material kita alhamdulillah di Gondowido di sini kan ada pemuda Gondowido yang mempunyai kerajinan membuat paving. Jadi kita mengandalkan kearifan lokal, memaksimalkan pemberdayaan masyarakat lokal Gondowido. Jadi kita mengambil di Desa Gondowido sini. Nah, sebelum kita kontrak, ibaratnya kita mau pesan, kita kan harus tes dulu kualitasnya. Alhamdulillah kualitasnya juga bagus, sudah diuji lab juga, sudah ada sertifikatnya langsung dari lab, juga sudah pernah kita cekkan di PU atau yang membidangi pengecekan mutu itu tadi sudah lolos Mas. Kalau kita sudah lolos, sudah bagus, makanya kita bisa berkomitmen atau MOU dengan pengrajin itu, akhirnya paving yang ada di Gondowido semua yang mengerjakan dia. Untuk planning ke depan infrastruktur di Gondowido itu seperti apa? Untuk planning ke depan itu kan setiap tahun alhamdulillah karena progres kita tahun 2020 ini kita genjot infrastruktur kan sudah mulai tipis Mas. Jadi 2021 kita fokus kepada wilayah-wilayah yang belum tersentuh, pertama itu. Terus kedua, pavingisasi tetap ada. Jadi saya itu pengen Gondowido itu ibadah lurung, jalan kecil-kecil, meskipun itu ada pemanfaatnya masyarakat, itu kan saya paving. Jadi benar-benar merasakan masyarakat itu, oh dana desa itu benar-benar dirasakan masyarakat secara umum, tidak hanya masyarakat yang punya
apa ya belakangan ini kepentingan itu kedekatan gede dibangun, tapi kita itu membangun malah dari pinggir Mas, dari yang belum ibaratnya jarang berjangkau dengan masyarakat, tapi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti di Badik Wetan itu perbatasan dengan Talun Mas, itu sudah saya paving. Padahal itu lokasinya itu yang memanfaatkan banyak orang sekitar di situ, cuman kalau tidak dibangun kasihan Mas, karena itu akses mau perkebunan, akses, dan di situ juga banyak rumah. Akhirnya kan kalau musim hujan itu kalau nggak dibangun infrastrukturnya itu kan licin. Terus akhirnya ini sudah saya selesai juga, Nah mungkin mangke tim LPK SM Pasopati saya ajak ke lokasi, bisa kita lihat sendiri langsung di lapangan nanti. Untuk harapan Bapak sendiri? Harapan saya kalau program ini, pavingisasi ini bermanfaat dan layak ditiru, monggo. Saya pun juga lebih ini kan ibaratnya kan berbagi ilmu. Masalah mau dipakai mau tidaknya ini kan memang akan yang melihat atau yang mendengar dari ini program-program saya ini. Kalau ada sisi positifnya dan itu bermanfaat untuk masyarakat, ya malah bagus juga. Karena ya pavingisasi ini bisa dikatakan program infrastruktur yang benar-benar membantu masyarakat dalam mempercepatkan ekonomi, rasa jalan penak itu lebih maksimal di situ menurut saya. Baik, untuk lebih jelasnya terkait pengerjaan realisasi dana desa pavingisasi 2020 Desa Gondowido, kita akan menengok ke lapangan. Pak Setniko, contoh lokasi pavingisasi yang ada di Desa Gondowido, ini tepatnya di Dukuh Briket. Ini ada akses masuk ke pemukiman dan di situ tuh ada kampung duriannya, Pak Setniko. Jadi untuk memaksimalkan roda ekonomi tadi. Oh begitu. Untuk Pak Jatmiko, tanggapan terkait pekerjaan pavingisasi sendiri seperti apa Pak? Jadi begini, tadi sudah diuraikan sama Mas Baskoro sebagai Kades Gondowido ya, diuraikan panjang lebar terkait pekerjaan paving yang ada di desanya. Sesuai dengan tupoksinya, Lembaga Pelindungan Konsumen sesuai dengan masyarakat Pasopati Madiun yang dan sering saya utarakan atau saya sampaikan kepada publik bahwa LPK SM Pasopati itu sering melakukan pantauan atau pengawasan terkait pekerjaan yang anggarannya dari dana desa atau mungkin aktivitas yang lainnya ya. Nah, alhamdulillah hari ini khususnya Desa Gondowido ternyata punya kesan tersendiri, punya planning sendiri, dan planning itu patut dicontoh, mungkin bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Karena apa? Ternyata pekerjaan pavingisasi ini setelah saya cek sangat tertarik banget, dan sesuai dengan uraian Pak Kades tadi memang satu pekerjaannya mudah, tetapi mutu dari jalan itu sendiri sangat maksimal. Seperti itu Mas. Saya Laili Diarahmatika dan rekan saya Eko Agus Diantoro, Media Surya Nenggala Ponorogo melaporkan.